Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan judul hari ini adalah apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya ya. Dia ini mungkin, seseorang yang lagi PDKT dengan kamu, pasangan kamu, pacar kamu, sahabat kamu, rekan kerjanya kamu, atasan kamu, atau bosnya kamu, atau siapapun seseorang yang lagi di-link sama kamu ini ya. Dan teman-teman di sini saya ulangi terus-menerus ya, ini pembacaannya bersifat umum, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali ya. Dan energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal readingnya berbayar ya. Apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya? Apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya? Apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya? Hmm. Angka 29 ya, warna coklat di sini ya. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya ya, kamu tuh orangnya punya visi dan misi yang jelas. Kamu tuh orangnya strong banget loh teman-teman ya. Kamu punya pendirian katanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang dia ceritakan tentangmu pada orang-orang di sekitarnya? Rumah ya. Ada kupu-kupu ya. Seperti ada perubahan di dalam dirinya kamu ya. Yang mungkin dulu kamu sering nongkrong di luar rumah, bersosialita banget ya, tapi sekarang kamu mungkin banyak meluangkan waktu di rumah atau di kamar aja, atau tentang rumah di sini, atau kamu cinta keluarga, cinta rumah, atau banyak meluangkan waktu di rumah ya. Dan saya ulangi lagi, dengan gambar kupu-kupu ini melambangkan seperti kamu bertransformasi di sini. Ya, kamu bertransformasi dan kamu bertumbuh, teman-teman, ya. Wow, ya. Dan sekarang kamu punya visi dan misi yang jelas. Pendirianmu kuat sekarang, ya. Seperti ada perubahan di dalam dirinya kamu, teman-teman. Yang angka 29 mungkin umurnya kamu, tanggal lahirnya kamu, atau kamu dilihat dengan seseorang yang umur 29, tanggal lahir 29, angka 10, mungkin dia lahir di bulan Oktober, atau kamu sendiri yang lahir di bulan Oktober di sini, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya? Apa yang dia ceritakan tentang kamu? Apa yang dia ceritakan? Dan saya rasakan di sini ya, yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya seperti kayak sebuah perjalanan yang baru. Ya, mungkin dulu kamu tuh pendirian kamu tuh kayak goyah gitu ya, nggak kuat gitu ya. Tapi sekarang sebuah perjalanan yang baru dan kamu kayak berubah gitu ya ke arah yang lebih baik di sini ya. Karena di sini ada kayak gambar apa ya, daun ya, daun-daun kayak bunga-bunga, sepertinya kamu bertumbuh di sini, teman-teman ya. Angka 25 dan 22, dan di bottom of the deck, a blessing to bring prosperity ya. Oke. Dan saya merasakan, mohon maaf kalau saya ulangi terus menerus ya, karena kartunya mirip-mirip gitu ya. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya ya. Seperti ada sebuah perubahan di dalam diri kamu, sebuah awal yang baru ya. Ya, fresh start ya. Dan sekarang kamu kayak lebih makmur ya.
lebih mungkin banyak meluangkan waktu di rumah gitu ya. Jarang kamu mungkin kayak dulu ya nongkrong-nongkrong yang nggak ada gunanya itu, bersosialita gitu ya. Sekarang kamu hidupnya kayak sebuah awal yang baru dan kamu kayak apa ya? Protection ya. Kamu kayak melindungi diri kamu sendiri gitu ya. Ya. Dan hidup kamu sekarang kayak makmur gitu ya. Karena kamu apa? Punya pendirian yang kuat. Punya visi dan misi yang jelas di sini teman-teman ya. Angka 34 dan 21 ya. Oke, saya ambil kartu tarotnya. Apa yang dia ceritakan tentangmu pada orang-orang di sekitarnya? Apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya? Apa yang dia ceritakan? Apa yang dia ceritakan tentangmu pada orang-orang di sekitarnya? Seperti kamu kayak merayakan hidup kamu gitu loh teman-teman ya. Kayak kamu apa ya? Merayakan hidup kamu ya. Dan tentang kartu 3 cangkir ini seperti ada kayak pertunangan, pernikahan di sini, atau bagi teman-teman yang sudah menikah nih, teman-teman couple mungkin ada kabar baik tentang mungkin kehamilan gitu ya. Ya. Atau kamu saat ini kayak menutup ya. Menutup teman-teman di komunitas yang mungkin dulu sering bersosialita, nongkrong nggak jelas gitu ya. Saya rasakan itu sih ya. Dan sekarang kamu apa ya, ini yang dia ceritakan sih ya pada orang-orang di sekitarnya tentang kamu ya. Belum tentu ini benar untuk kamu, namanya juga gosip. Namanya juga kan orang kan melihat dari sampulnya, bukan melihat isinya gitu ya. Belum tentu benar ya teman-teman ya. Kamu saat ini ya memang sih yang dia ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya banyak ke hal-hal positifnya gitu ya. Kamu kayak apa ya, banyak di rumah aja gitu ya. Bagi teman-teman couple ya mungkin kamu fokus dengan keluarga kamu, fokus dengan pernikahan kamu. Bagi mungkin kabar baik untuk kamu mungkin fokus dengan kehamilan kamu gitu ya. Ada sebuah perayaan di sini ya, news award celebrating teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang dia ceritakan tentangmu pada orang-orang di sekitarnya? Dan yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya ya, kamu kayak antusiasme ya. Kayak optimis dalam menjalani sesuatu, penuh keyakinan, dan digambar di sini ya bahwa seseorang memegang tongkat gitu ya. Kamu kayak punya keyakinan gitu ya. Kamu yakin dengan diri kamu sendiri ya. Dan kamu punya visi dan misi yang jelas ya. Ini yang dia ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya tentang kamu gitu ya. Kamu punya pendirian yang kuat sekarang ya. Dan beberapa kayak kamu tidak sabar mewujudkan sesuatu yang kamu impikan di sini ya. Ya. Dan arti seseorang memegang tongkat ini ya menurut saya ya bahwa kayak apa ya? Yang dia ceritakan kamu pada orang-orang di sekitarnya, kamu kayak punya pendirian yang teguh di sini. Ya. Dan kamu kayak kreatif banget. Kamu banyak ide sekarang ya. Ide-ide kamu tak terbatas ya, kayak ada berita tentang peluang menarik yang memungkinkan kreativitas kamu melambung ya. Dan di sini kayak apa ya? Finish what you start. Kamu selesaikan apa yang kamu mulai. Ya. Itu yang dia ceritakan tentang kamu kepada orang-orang di sekitarnya ya.
Saya lanjut lagi. Berita tentang kayak peluang menarik yang memungkinkan kreativitas kamu melambung. Kamu lakukan hal-hal yang memicu hasrat kamu dan kamu selesaikan apa yang kamu mulai di sini. Wow, kartu yang bagus banget teman-teman ya. Dan energi fire sign di sini strong, Aries, Leo dan Sagittarius. Water sign Pisces, Cancer dan Scorpio ya. Kita lanjut lagi, apa yang dia ceritakan tentangmu pada orang-orang di sekitarnya. Apa yang dia ceritakan tentangmu pada orang-orang di sekitarnya. Wow, ada kartu rilis di sini. Kamu berhasil melepaskan kepercayaan lama, melepaskan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kamu, teman-teman ya. Ada kupu-kupu ya, ada perubahan sih ya. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya ya, si Roro sekarang, si Ana sekarang sudah berubah, melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya gitu ya. Energi Virgo di sini kayak akhir yang mengarah ke awal yang baru ya. The need to release situation or people that hold you back ya. Kebutuhan untuk melepaskan situasi atau orang-orang yang menahan kamu dan spiritual transformation, transformasi spiritual ya. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya, bahwa kamu sekarang berubah ke arah spiritual. Sebuah transformasi dan transformasi ini kayak kamu transformasi ke arah spiritual teman-teman ya. Kamu berhasil melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam diri kamu. Mungkin saja kamu berhasil melepaskan orang-orang yang mempengaruhi toksik ya, melepaskan hubungan yang toxic relationship gitu ya, hubungan yang tidak baik, orang yang tidak baik ya. Kamu berhasil melepaskan itu dan kamu kayak kayak akhir yang mengarah ke awal yang baru di sini ya. Ya, fresh start gitu ya. Kamu memulai sesuatu yang baru. Karena apa? Kembali lagi ya, seorang memegang tongkat karena kamu punya keyakinan, punya visi dan misi yang jelas di sini. Itu yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya ya. Tentang perubahan kamu. Terutama perubahan ke arah spiritual di sini teman-teman ya. Ya. Dan yang dia ceritakan pada orang lain juga ya. Sekarang kamu tuh lebih apa ya teman-teman? Lebih sabar ya, lebih praktis di sini ya. Dan kamu kayak apa di sini teman-teman ya? Lebih sederhana gitu ya. Kamu tuh apa adanya, sederhana aja ya. Walaupun secara keuangan kamu tuh stabil, mapan, tapi kamu tuh apa adanya, natural aja ya gitu ya. Mungkin pakai kaos oblong doang atau sendal jepit doang. Kamu tuh sederhana, kamu tuh natural aja, kamu tuh murah hati, praktis ya, ramah, materialistik. Kamu punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang lebih indah. Dan kamu sini kayak a love of family and home ya. Kamu cinta keluarga dan rumah ya. Kembali lagi ada gambar rumah di sini ya. Bahwa yang dia ceritakan tentang kamu kepada orang-orang di sekitarnya sekarang ya, mungkin sudah beberapa bulan atau bertahun-tahun ya, kamu sudah berubah ke arah yang lebih baik lagi dan kamu banyak meluangkan waktu di rumah ya. Saya bilang tadi ya, a love of family and home di sini ya. Dan kamu bersikap praktis tentang bagaimana kamu melanjutkan sesuatu. Dan saya merasakan di sini kamu juga kayak a love of art and beauty ya. Cinta seni dan keindahan ya. Wow, siapa sih kamu ini teman-teman ya. Dan di bottom of the deck ya. Ratu pedang di sini ya.
yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya. Jika yang nonton ini adalah seorang wanita ya, kamu tuh wanita brilian, wanita yang banyak pengalamannya ya. Mungkin beberapa kamu tuh kayak apa ya, wanita yang bercerai, mungkin janda ya, beberapa ya jika nonton ini adalah seorang wanita. Atau kamu wanita yang belum menikah, tapi umur kamu mungkin 30-an, 40-an, 50-an ke atas ya. Dan yang dia ceritakan tentang kamu pada orang lain, kamu nih wanita yang banyak pengalamannya, wanita brilian, wanita yang berkualitas teman-teman. Tapi kamu sederhana, apa adanya ya. Kamu tuh walaupun kamu stabil secara keuangan, mapan, beberapa mungkin punya usaha sendiri, bisnis sendiri, tapi kamu apa adanya gitu teman-teman. Kamu tuh wanita sederhana ya. Dan jika kamu yang nonton ini adalah seorang pria ya, kamulah pria sederhana, pria yang apa adanya gitu ya. Ya. Dan saya nangkap energi di sini bahwa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya di sini teman-teman, kamu juga orangnya humoris ya. Berpengalaman, humoris, lucu, kamu melepaskan situasi yang menghakimi atau orang-orang yang tidak lagi melayani kamu. Wow, teman-teman ya. Releasing situation or people that no longer serve you ya. Kamu kayak apa ya? Seperti kartu rilis di sini Kak. Kayak kamu melepaskan orang-orang yang tidak baik dalam hidup kamu. Melepaskan hubungan-hubungan tidak baik juga. Melepaskan orang-orang yang mempengaruhi negatif dalam hubungan kamu di sini teman-teman. Kayak kamu berubah gitu ya. Itu yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya, tentang perubahan kamu ya. Saya ulangi lagi, kamu kayak apa ya, melepaskan situasi yang menghakimi atau orang-orang yang tidak lagi melayani kamu. Kamu orangnya humor dalam situasi sulit ya, ngerti nggak sih ya? Walaupun kamu dalam situasi sulit, tapi kamu tetap senyum, tetap ketawa gitu ya. Ya, tetap bercanda, dan kamu saat ini yang dia ceritakan pada orang-orang di sekitarnya, kamu kayak focusing on karir ya. Kamu fokus pada karir kamu, fokus pada usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu saat ini, fokus pada prioritas kamu teman-teman ya. Dan beberapa tadi saya bilang ya, kamu adalah seorang individu yang bercerai atau belum menikah. Dan saya rasakan kamu apa ya, wanita atau pria yang banyak pengalamannya. Gitu ya. Oke ya. Dan saya nangkap di sini, saya ulangi lagi ya, walaupun kamu dalam situasi yang sulit, tapi kamu tetap senyum. Ini dulu energi kamu di masa lalu ya, karena sekarang kamu sudah berubah. Mungkin di masa lalu kamu mungkin pernah dalam situasi yang sulit, tapi kamu tetap senyum, ketawa, tetap lucu, humoris ya. Mungkin kamu kayak orangnya lucu, humoris gitu ya. Walaupun kamu di titik terendah, kamu tetap senyum nih gitu, tetap lucu gitu ya. Tapi di sini kamu berhasil melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam diri kamu teman-teman ya. Dan saat ini ya, ini yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitar kamu, orang-orang di sekitarnya ya. Bahwa sekarang kamu kayak forgiveness of self or others gitu ya. Kamu kayak memaafkan diri kamu sendiri atau orang lain gitu ya. Dan saya merasakan di sini teman-teman ya, beberapa dari teman-teman mungkin ini energi masa lalu kamu ya. Atau bila perlu sekarang ya. Namanya juga gosip ya, belum tentu benar ya. Yang dia ceritakan ke orang-orang di sekitarnya itu belum tentu benar tentang kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang benar, ada beberapa mungkin yang salah gitu ya. Kamu kayak beberapa ya. Ini yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya, seperti kayak look for the hidden blessing ya. Beberapa mungkin kamu mencari berkah yang tersembunyi, beberapa ya. Beberapa sih, tidak semua orang, atau belum tentu benar ya kamu seperti itu. Kamu kayak melakukan pekerjaan
mencari berkah yang tersembunyi, look for the hidden blessing ya. Dan tapi jika ini energi masa lalu kamu ya, mungkin di masa lalu kamu mungkin kamu mencari berkah yang tersembunyi ya, atau energi masa lalu kamu kayak focusing on the negatif ya, focusing on the negatif ya, mungkin kamu berfokus pada hal-hal yang negatif atau kayak hal-hal yang tidak berubah seperti yang kamu harapkan. Tapi saya yakin di sini kamu berhasil melepaskan hal-hal negatif itu dalam diri kamu, atau orang-orang yang mempengaruhi negatif dalam hidup kamu, dalam hubungan kamu ya. Atau kamu berhasil melepaskan yang mungkin dulu kamu kayak seperti yang saya bilang tadi, look for the hidden blessing ya, mencari berkat tersembunyi. Kamu berhasilkan itu, pekerjaan yang tidak baik itu, dan sekarang kamu seperti kayak spiritual transformation, kamu berubah, kamu bertransformasi ke arah spiritual di sini. Ini beberapa ya, tidak semua orang, dan ada kemenangan untuk kamu di sini. Dan sekarang kamu kayak apa? Pilihan yang bijak membawa pengakuan dan kesuksesan publik, promosi, penghargaan, atau beasiswa ya. Yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang di sekitarnya, bahwa kamu kayak berubah sekarang, cukup terkenal, cukup dipandang banyak orang, atau beberapa ya, mungkin kamu menjadi seorang public figure, artis, youtuber, atau mungkin kamu punya akun-akun di IG, TikTok, mungkin kamu adalah seorang selebgram gitu ya, cukup terkenal gitu ya, cukup dipandang, banyak followers bu, banyak pengikutnya kamu ya, seperti ada kemenangan, victory untuk kamu. Ini kartu yang ketiga ya, seorang memegang tongkat, bahwa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya, sekarang kamu kayak mendapatkan kemenangan, punya pendirian yang teguh, punya visi dan misi yang jelas ya. Dan kamu bersinar, ada matahari bersinar, membawa pencerahan untuk banyak orang. Cukup terkenal, cukup terpandang, semua mata orang tertuju kepada kamu di sini. Ada cahaya ya, tongkat ini kayak bercahaya ya, dan sini juga ada cahaya, ada 6 cahaya, 5 cahaya di samping kayak api nih ya, 5 api di samping seorang wanita ini sambil memegang kayak bendera, tongkat, dan 1 cahaya yang dia pegang. Bahwa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya, kamu kayak sekarang lebih bersinar. Energi api di sini strong ya, lebih semangat ya, penuh percaya diri. Kayak kamu di sini kayak apa ya? Lebih agresif, lebih atraktif di sini ya. Energi api ya, kayak kamu berapi-api, kayak kamu, mohon maaf ya tiba-tiba kameranya mati nih ya, mungkin penuh reading karena beberapa hari saya belum delete ya readingannya. Saya ulangi lagi, saya lanjut lagi ya, dengan muncul kartu ini, ada buku-buku banyak di sini, bahwa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang di sekitarnya, kamu adalah kucing lagi ya, kamu tuh lucu ya. Lambang kucing ini kayak kamu tuh lucu, humoris, penyayang ya. Walaupun tadi seperti yang saya jelaskan, kamu dalam titik sulit ya, dalam keadaan yang sulit maksudnya, tapi kamu tetap ceria, lucu, humoris gitu ya. Walaupun kamu mungkin tidak ada uang, tidak punya apa-apa dulu ya, mungkin energi masa lalu kamu, tapi kamu tetap lucu, ceria, semangat, senyum gitu ya. Atau memang di sini ya, yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya, kamu tuh lucu, kamu tuh humoris, kamu penyayang, kamu manja, tapi kamu cerdas, pintar, berwawasan luas, dan kamu suka mempelajari sesuatu di sini. Mungkin saja kamu baru lulus ya, lulus dari perguruan tertinggi, dan yang dia ceritakan pada orang-orang di sekitarnya bahwa kamu kayak lulus dari kampus ini nih, dan kamu mendapat peringkat yang terbaik, mendapatkan beasiswa beberapa ya. Atau yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang di sekitarnya, seperti mungkin kamu bekerja di perusahaan yang mungkin cukup terkenal, perusahaan besar, mungkin perusahaan asing, dan kamu mungkin punya jabatan yang bagus
ya, dan mungkin kamu kayak mendapat promosi, mungkin naik gaji ya. Seperti ada apa di sini ya, beasiswa saya rasakan bagi teman-teman yang menjalani studi mungkin mendapat beasiswa, peringkat yang terbaik. Bagi teman-teman yang mungkin bekerja, wanita karir, pria karir, mungkin kamu kayak mendapatkan, mungkin promosi jabatan, naik pangkat, atau mungkin mendapatkan promosi kayak gaji gitu ya. Dan punya jabatan yang tinggi di sini beberapa ya. Itu yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya. Tentunya ini, hal-hal yang positif ya, mungkin 20% hal-hal yang negatif, lebih ke hal-hal yang positif 80%, dan jika ini ada hal-hal negatif 20%, mungkin ini energi masa lalu kamu ya, gitu. Mungkin di masa lalu kamu mencari berkah yang tersembunyi gitu ya. Tapi di sini dengan kehadiran kartu rilis, saya ulangi lagi, kamu berhasilkan melepaskan hal-hal yang pernah kamu lakukan. Ya, kamu berhasil melepaskan itu di sini. Dan kamu kayak memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan kamu kayak mungkin menyesali em, hal-hal yang pernah kamu lakukan dulu gitu loh teman-teman ya. Dan kamu tuh orangnya ceria juga ya, itu yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya. Kamu tuh orangnya ceria, ilmiah, dapat diandalkan ya. Dan kamu juga orangnya kayak apa di sini teman-teman ya? Kayak sekarang kamu mungkin waktu nakal untuk mulai bekerja, ada kesempatan yang sangat luar biasa, sangat baik muncul dengan sendirinya di sini ya. Saya rasakan di sini teman-teman ya. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya kayak an excellent opportunity present itself ya. Kamu sekarang kayak apa ya? Hmm, ada kesempatan yang baik muncul dengan sendirinya. Karena kamu sih orangnya kreatif banget ya. Banyak ide loh gitu teman-teman ya. Dan muncul dengan sendirinya gitu ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kayak kamu ada kabar gembira di sini. Kabar gembira untuk kamu mungkin tentang karir, promosi, atau beasiswa, atau bidang studi yang baru ya. Ya, mungkin ya berita baiknya juga yang kamu rayakan mungkin salah satunya punya pekerjaan yang menarik, peluang karir yang menarik ya, atau mungkin karir yang bagus tentang karir ya, atau bisa tentang promosi atau beasiswa ya. Bagi teman-teman yang lagi menjalani studi atau baru selesai lulus ya, mungkin kamu mendapat peringkat yang terbaik ya, yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Ini sih kartu yang positif untuk kamu teman-teman. Itu yang dia ceritakan tentang kamu pada orang-orang di sekitarnya. Dan saya akhiri, ambil pesan positifnya saja ya, buang negatifnya, dan bantu aku like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kamu. Bye bye.